Sosok Ajisaka adalah pendekar paling sakti mandraguna pertama di Pulau Jawa. Ajisaka berasal dari India, dan menjadi raja pertama di Pulau Jawa. Dijelaskan dari cerita kuno yang menyebutkan, Ajisaka di masa lalu masuk ke tanah Jawa. Ajisaka perlahan memasuki satu persatu dan dapat menguasai tempat makhluk gaib yang ada di Pulau Jawa. Akan tetapi, ada suatu daerah yang tidak bisa dia kuasai, yaitu adalah Alas Purwo. Ajisaka adalah salah satu tokoh penting, yang merupakan cikal bakal raja di tanah Jawa. Ajisaka bermukim di daerah Jawa Tengah, yang pada masa itu menurut sebuah cerita kuno yang menyebutkan, ada daerah yang bernama Sangwerdita Sangkala. Ajisaka memiliki sebuah selendang yang selalu diikat di kepalanya. Meski kelihatan selendang itu kecil, tetapi kalau dibentangkan, bisa sepanjang Pulau Jawa. Dan di sepanjang selendang itulah, tanah yang dapat dikuasai oleh Ajisaka. Dipercaya bahwa Ajisaka mendapatkan wahyu Suryaloka, atau wahyu untuk membentuk suatu negeri atau kerajaan, dan keturunannya akan menjadi raja penerusnya. Wahyu Suryaloka sendiri diberikan karena semasa Ajisaka, suatu negeri yang dibangun akan mengalami bencana yang dapat meruntuhkan kerajaan tersebut. Kemudian Ajisaka melakukan ritual dan bertapa. Namun, dalam pertapaannya itu, Ajisaka mendapatkan petunjuk agar masuk ke dalam Alas Purwo. Lalu Ajisaka mengutus pasukannya untuk masuk ke Alas Purwo. Ajisaka mengutus pasukannya sebanyak 3 kali, tetapi semua pasukannya gugur. Sampai akhirnya Ajisaka berangkat sendiri memimpin pasukan kerajaan masuk ke Alas Purwo. Setelah sampai di Alas Purwo tepatnya di bibir pantai, semua pasukan Ajisaka menghilang, dan hanya Ajisaka sendiri yang masih hidup. Kemudian Ajisaka masuk ke dalam Alas Purwo dan bertemu dengan Suryadharma atau lebih dikenal dengan Batara Wisnu, yang lagi menjelma menjadi manusia. Batara Wisnu menyarankan Ajisaka, bahwa Ajisaka untuk tidak masuk ke Alas Purwo. Sebelum masuk Alas Purwo disuruh masuk ke Alas Ketonggo terlebih dahulu. Akan tetapi, karena Ajisaka sudah terkena rayuan dan pengaruh oleh aura hitam yang keluar dari pintu dimensi gaib tersebut, maka Ajisaka tidak mau menuruti saran dari Batara Wisnu dan meneruskan perjalanan ke Alas Purwo. Belum sempat masuk pintu gerbang Alas Purwo, Ajisaka langsung menghilang, dan langsung masuk ke dimensi alam gaib sebagai salah satu penunggu Alas Purwo. Ajisaka bertemu dengan sosok penunggu daerah tersebut yang bernama Sosok Kala. Sosok Kala adalah salah satu penguasa, yang mempunyai tugas sebagai penyebar sengkala. Sosok Kala mempunyai kerajaan yang bernama Purwakala, dan Sosok Kala adalah salah satu petugas alam. Jadi setiap orang atau bahkan dewa sekalipun tidak akan bisa tembus masuk ke Purwakala. Dikarenakan di kerajaan Purwakala terdapat 2 senjata suci, sebagai segel kerajaan tersebut. Senjata pertama adalah tombak suci Sang Talaka. Senjata ini berbentuk segitiga runcing, dengan lingkaran kecil di bawah mata tombak, dan terbungkus sinar putih yang sangat kemilau. Tombak suci Sang Talaka ini milik Eyang Suci Sang Hyang Sejati. Senjata kedua adalah Suci Sang Sung Suci. Senjata ini berbentuk bulan sabit dan terbang melingkar-lingkar. Senjata suci tersebut dibaluti sinar putih yang sangat kemilau, dan menebarkan bau yang harum wangi tapi manis di sekelilingnya. Selain itu, senjata suci tersebut juga mengeluarkan sinar putih berbentuk tali yang keluar di samping bentuk bulan sabit dan menyambar-nyambar. Para makhluk halus yang menghuni di hutan Alas Purwo tersebut dulunya adalah manusia, yang pernah melakoni, atau lelaku,
yaitu manusia yang mempelajari keilmuan supranatural. Manusia itu tidaklah mati, tetapi masuk ke alam gaib bersama raganya dan akhirnya tinggal di sana. Manusia seperti itu disebut hilang mukso, atau hilang bersama raganya, yaitu masuk ke alam gaib dan hidup selama ribuan tahun di sana. Salah satunya Aji Saka, orang paling sakti pertama di tanah Jawa yang menghilang atau mukso di hutan alas Purwo tersebut. Itulah kisah singkat Aji Saka, pendekar sakti pertama di Pulau Jawa. Di alam gaib mereka hidup layak seperti di alam manusia, seperti berumah tangga dan beranak dan bersosialisasi seperti di alam dunia. Bahkan, mereka terkadang sesekali masuk ke alam dunia untuk menemui seseorang. Namun ia hanya bisa dilihat oleh orang yang ditemuinya saja, sementara orang lain tidak bisa melihatnya.